di mana rasio untuk perusahaan ini stabil sebesar 6,431%. Sehingga kita dapat menentukan capital expenditure untuk proyeksi 2006, yaitu dengan mengalihkan 6,431% dengan proyeksi penjualan di tahun 2006-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan memproyeksikan receivable, di mana kita menggunakan proyeksi penjualan 2006 dibagi dengan receivable turnover. Kemudian yang kedua, di sini ada inventories. Sebelumnya Sepertinya Johanna sedang masalah jaringan. Nah, udah bisa ini barusan not responding. Oh, baru. Maaf ya, Pak. Iya. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita sudah memproyeksikan proyeksi dari receivable dengan menggunakan proyeksi penjualan dibagi dengan receivable turnover-nya. Bisa di slide sebelumnya. Slide sebelumnya kan. Nah, di sini kita bisa memasukkan angka, bisa proyeksi penjualannya sekitar 52.000 untuk proyeksi 2006 dibagi dengan receivable turnover sebesar 9,24 sehingga ditemukan proyeksi receivable sebesar 5.650. Kemudian untuk inventory-nya kita proyeksikan dengan menggunakan proyeksi COGS 2006 yang sudah kita hitung dari item laba rugi dibagi dengan inventory turnover. Sehingga kita dapat angka $6.001 untuk inventory-nya. Kemudian untuk other current asset di sini tidak ada perubahan. Kemudian untuk property, plant and equipment di sini itu kita menambahkan saldo property, plant and equipment di SOFP tahun 2005 ditambah dengan capital expenditure sebesar 3.357 yang ada di rasio di kolom bawah itu. Sehingga kita temukan saldonya menjadi 25.629. Kemudian untuk accumulated depreciation, di sini itu kita menambahkan saldo accumulated depreciation di tahun 2005 ditambahkan dengan proyeksi dari depresiasi di tahun 2006. Sehingga bisa kita temukan akumulasi depresiasinya menjadi 6.822. Kemudian untuk net dari property, plant and equipment-nya
kita kurangi proyeksi property plant equipment dengan proyeksi dari akumulasi depresiasinya, sehingga ditemukan netnya sebesar 18.807. Nah, untuk yang ketujuh di sini bisa di next slide. Nah, untuk yang ketujuh di sini ada other long term asset, di mana di sini tidak ada perubahan. Lalu untuk accounts payable-nya, kita ini menggunakan proyeksi dari COGS dibagi dengan payable turnover, sehingga kita temukan accounts payable-nya menjadi 6.441. Nah, untuk current portion dari long term debt, nah kita ini menentukan jumlah yang akan jatuh tempo di tahun 2006. Nah, jumlah ini bisa kita temukan di catatan dalam utang jangka panjangnya. Nah, untuk yang ke-10 ini ada accrued expense. Nah, kita hitung dari proyeksi penjualan dibagi dengan accrued expense turnover-nya, sehingga dihasilkan angka 1.820. Nah, kemudian untuk tax payable-nya, nah kita ini hitung dengan menggunakan proyeksi tax expense 2006 di laba rugi. Nah, kita kalikan dengan tax payable dibagi tax expense-nya. Sini udah ada rasionya di kolom sebelumnya sebesar 26,527%, sehingga ditemukan tax payable sebesar $352. Nah, untuk deferred income tax and other liabilities ini tidak ada perubahan. Kemudian untuk long term debt di sini itu kita saldo long term debt di 2005 kita kurangi dengan current maturity. Nah, sudah kita temukan sesuai dengan laporan keuangan tadi atau yang di langkah nomor 9 tadi ini. Yang kita temukan jatuh temponya tahun 2006 itu berapa. Jadi kita kurangi saldo utang jangka panjang dengan jatuh temponya, sehingga bisa kita temukan sebesar 8.283. Lalu untuk common stock seperti yang tadi tidak ada perubahan. Lalu additional paid-in capital juga tidak ada perubahan. Nah, untuk return earnings kita ini menggunakan return earnings di tahun 2005 ditambahkan dengan proyeksi net income dikurangi dengan estimasi dividen dikali dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sehingga bisa kita temukan return earnings-nya menjadi $13.054. Nah, kemudian untuk saldo dari cash-nya, saldo dari cash ini kita jumlahkan. Nah, untuk menyeimbangkan total assets dengan total liabilities and equities-nya. Jadi kita tentukan dulu dari langkah 1 sampai dengan langkah ke-7. Lalu untuk cash-nya ini kita untuk membalancekan antara totalnya aset dan liability equity-nya itu. Next. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya proyeksi laporan arus kas. Sebelumnya mohon maaf teman-teman dan Pak Fali, saya menggunakan 2 device dikarenakan salah satu device saya terganggu. Proyeksi laporan arus kas ini merupakan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, dalam proyeksi laporan arus kas ini ada yang namanya analisis sensitivitas. Gunanya untuk apa? Untuk menyorot asumsi yang paling berdampak pada hasil keuangan. Nah, untuk kemudian membantu mengidentifikasi area mana yang dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Next. Nah, di sini ada target corporation project statement of cash flow. Nah, dari proyeksi arus kas neto dari operasinya ini bisa kita lihat ada net cash flow from operation itu ada 3.294. Ini tentunya dari yang sebelumnya ada net income. Lalu apa yang perlu di-adjust adalah depreciation amortization itu 1.410. Lalu ada receivable dan inventories, kemudian account payable dan accrued expenses. Di sini kita bisa lihat ada pengeluaran modal sebesar 3.294 juta. Kemudian ada pengurangan hutang jangka panjang sebesar 504, yaitu long term debt. Itu kemudian yang terakhir ada dividen sebesar 276 juta, sehingga net cash flow from financing activities sebesar 780 juta. Nah, sebab dari defisit yang tersisa ada saldo kas sebesar 843 juta.
Maka dari itu beginning cash-nya tinggal 2.200, ada 2.245 dan cash terakhir yang ada di cash yang tersedia terakhir adalah 1.402. Next. Nah, untuk penerapan analisis prospektif ini ada model penilaian laba residu atau residual income. Analisis prospektif ini merupakan pusat dari analisis efek juga. Contohnya adalah menentukan nilai ekuitas pada waktu yang ditandai dengan simbol T sebagai penjumlahan nilai buku kini dan nilai sekarang dari seluruh laba residu yang diharapkan nanti di masa depan. Rumusannya adalah VT sama dengan BVT. Terus ada, ya bisa dilihat sama teman-teman, rumusannya ada di sebelah sini. RI adalah residual income, K konstanta. Next. Oke, laba residu atau residual income pada waktu T ditentukan sebagai nilai neto komprehensif yang dikurangi pembebanan atas nilai buku awal, yaitu ini rumusannya. Residual income pada waktu T sama dengan net income pada waktu T dikurangi konstanta X BV pada waktu ini tahun sebelumnya, T-1. Selanjutnya. Oke, kemudian masuk pada metode penilaian atau valuasi yang membutuhkan estimasi laba neto di masa depan dan nilai buku dari ekuitas pemegang saham. Dalam metode penilaian ini ada estimasi 6 parameter. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan, kedua margin laba neto atau laba neto didapatkan dari laba neto bagi penjualan, kemudian perputaran modal kerja neto, yaitu penjualan dibagi modal kerja neto. Yang keempat, perputaran aset tetap, penjualan dibagi aset tetap, leverage keuangan dari hasil aset operasi bagi ekuitas. Yang keenam atau yang terakhir adalah biaya modal ekuitas. Oke. Boleh di next. Nah, untuk penerapan analisis prospektif sendiri, untuk kepentingan perpajakan ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah dinamisasi angsuran PPh pasal 25 pada tahun berjalan. Sesuai dengan yang pertama, Cap 537, garis miring PJ, garis miring 2000, tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Yang kedua, adalah PMK 215 garis miring PMK 303 garis miring 2018 tentang perhitungan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan untuk membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kemudian manfaatnya adalah membantu proses analisis permohonan, pembebasan surat keterangan bebas, bebas dari PPh pasal 22 impor dan PPN impor. Selanjutnya untuk proses analisis atas permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Yang keempat, penentuan target penerimaan per wajib pajak per tahun. Yang terakhir adalah pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak sesuai yang dijelaskan pada SE 7 garis miring PJ garis miring 2020. Lanjut. Nah, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya membahas tentang contoh analisis prospektif. Nah, kelompok kami ini menggunakan laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2019 untuk analisis prospektif tahun 2020. Sebelumnya, PT Indosat Tbk itu adalah salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah, pada tahun 2020, Bank Dunia itu memperkirakan PDB akan meningkat menjadi 5,1% dan jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan terus meningkat selama 10 tahun ke depan.
sehingga kebutuhan akan layanan telekomunikasi juga akan meningkat. Industri telekomunikasi Indonesia memiliki potensi PT Indosat untuk berkembang. Nah, dalam contoh ini, kami akan berikan contoh analisis prospektif dengan perkiraan jangka panjang, yaitu dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, analisis data masa lalu, dan yang kedua, menggunakan perakiraan laporan keuangan seperti yang sudah dijelaskan di poin 1 tadi. Next. Yang pertama, analisis data masa lalu. Kami mengidentifikasi pertumbuhan dari 3 sisi, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan menggunakan komponen utamanya. Dalam tabel tersebut disajikan dalam satuan miliar rupiah. Untuk laporan posisi keuangan menggunakan komponen jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas. Untuk pertumbuhan tahun 2018 menggunakan proyeksi perbandingan antara tahun 2017 dan 2018, dan untuk pertumbuhan tahun 2019 menggunakan perbandingan tahun 2018 dengan 2019. Untuk jumlah aset sendiri, pertumbuhan di tahun 2018 itu 4,9%, 2019 18,20%. Untuk jumlah liabilitas, pertumbuhan 2018 sebesar 14,4%, 2019 19,8%. Dan untuk jumlah ekuitas, pertumbuhan tahun 2018 sebesar negatif 8,1%, dan tahun 2019 12,9%. Selanjutnya untuk laporan laba ruginya, untuk penjualan pertumbuhan tahun 2018 sebesar negatif 22,7%, tahun 2019 12,9%. Untuk laba operasi, pertumbuhannya tahun 2018 negatif 40,9%, dan tahun 2019 34,9%. Untuk laba bersih, pertumbuhan 2018 itu 35,2%, dan 2019 39,9%. Selanjutnya untuk kas diperoleh atau digunakan untuk operasi, pertumbuhannya negatif 53,6% di tahun 2018 dan 154,4% di tahun 2019. Untuk kas neto digunakan untuk investasi, tahun 2018 sebesar 81,1%, dan di tahun 2019 62,9%. Dan untuk kas neto digunakan untuk pendanaan, tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 70,5%, dan tahun 2019 sebesar 403,10%. Next. Nah, yang kedua, analisis perakiraan data laporan keuangan. Nah, untuk memperhitungkan jumlah serta memproyeksikan laporan keuangan tahun 2020, penulis menggunakan laporan keuangan kuartal 1 dari tahun 2019 dan 2020 sebagai acuan. Nah, laporan kuartal 1 itu digunakan karena kondisi pada triwulan pertama yang relatif masih identik dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga masih relevan apabila digunakan untuk analisis prospektif. Jadi di sini tuh asumsi kita masih di tahun 2020. Untuk analisis prospektif, dalam contoh ini kami menggambarkan secara garis besarnya saja karena detail rinciannya sudah dibahas di poin 1 dan buku Subramayam edisi 11 dari bahan LMS menjelaskan bahwa persen pertumbuhan pada analisis prospektif itu menggunakan presentasi terbaru. Analisis time series yang terbaru itu dihitung dulu persen. Nah, itu nanti dijadikan pembanding perkiraan pertumbuhan tahun berikutnya. Di dalam tabel tersebut, rupiah. Untuk laporan posisi keuangan, jumlah aset, jadi perhitungannya untuk pertumbuhannya, ini kan menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2019 dan kuartal 1 2020. Dihitung pertumbuhannya yaitu dengan membandingkan di kuartal pertama tersebut mengalami pertumbuhan 3,1%. Jadi
jumlah prospektif akhir tahun 2020 itu persen pertumbuhannya 3,1% dikali jumlah akhir tahun 2019, yaitu 251,252, yang menghasilkan jumlah prospektif di akhir tahun jumlah asetnya sebesar 259,40,81 miliar rupiah. Untuk jumlah liabilitasnya sebesar 201.923,05 miliar rupiah. Untuk jumlah ekuitasnya 57.076,78 miliar rupiah. Untuk penjualannya dalam laporan laba ruginya, jumlah prospektif akhir tahun 2020 yaitu 26.094, operasi sebesar 789,28 miliar rupiah. Dan untuk laporan arus kasnya, kas yang diperoleh digunakan untuk operasi sebesar ya, kas neto digunakan untuk investasi sebesar negatif 6.189,08 miliar rupiah, dan kas neto digunakan untuk pendanaan sebesar negatif 21.165,3 miliar rupiah. Next. Selanjutnya akan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Benchmarking ini didasari dengan SE nomor 96/BC/2009. Laptopnya. Pertama, definisi total benchmarking. Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya adalah karakteristik total benchmarking. Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha. Selanjutnya, benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input dari perusahaan. Lalu hubungan keterkaitan antara rasio-rasio diperhatikan. Lalu fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark-nya, maka itu tidak selalu berarti wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Lalu selanjutnya tujuan dan manfaat dari total benchmarking. Tujuan total benchmarking itu ada dua. Yang pertama itu menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT tahunan yang dilaporkan wajib pajak. Lalu yang kedua adalah membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya. Lalu selanjutnya adalah manfaat total benchmarking. Manfaatnya itu juga ada dua. Yang pertama itu adalah supporting tool bagi program intensifikasi. Yang kedua adalah alat bantu dalam penghitungan tax gap. Nah, selanjutnya adalah rasio-rasio yang dipakai dalam benchmarking. Yang pertama itu rasio kinerja operasionalnya. Yang pertama gross profit margin atau GPM.
Nilai GPM ini menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. Rumusnya adalah GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%, atau penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan total dikali 100%. Rasio selanjutnya adalah operating profit margin atau OPM. Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Semakin besar nilai OPM, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan. Untuk rumusnya sendiri, OPM itu sama dengan laba bersih dari operasi dibagi penjualan dikali 100%. Rasio selanjutnya itu adalah pre-tax profit margin atau PPM. Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai penjualan. Semakin besar PPM menunjukkan semakin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya. PPM rumusnya itu adalah laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan total dikali 100%. Lalu yang keempat adalah corporate tax to turnover ratio atau CTTOR. Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang berutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar CTTOR menunjukkan semakin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan. Untuk rumusnya sendiri, CTTOR ini rumusnya adalah PPh terutang dibagi dengan penjualan dikali 100%. Lalu selanjutnya adalah net profit margin atau NPM. Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Semakin besar nilai NPM menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik atau pemegang saham. Rumus dari NPM sendiri adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Lalu rasio selanjutnya adalah dividen payout ratio. Nilai atau DPR. Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. DPR sendiri rumusnya adalah pembayaran dividen tunai dibagi laba bersih setelah pajak dikali 100%. Lalu rasio selanjutnya adalah rasio PPN. Rasio PPN ini merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dalam 1 tahun pajak terhadap penjualan. Tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar dagang. Untuk rumusnya sendiri, PN sama dengan jumlah pajak masukan dari Januari sampai Desember dibagi total penjualan dikali 100%. Selanjutnya adalah rasio gaji atau penjualan, atau biasanya dipakai simbol G. Nilai G menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan, dan atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai G menunjukkan bahwa satu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. G dirumuskan sebagai jumlah biaya gaji dibagi penjualan dikali 100%. Lalu rasio selanjutnya adalah rasio bunga per penjualan. Ini biasanya disimbolkan dengan huruf B. Rasio bunga atau penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap penjualan. Tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha atau under expense. Nilai rasio bunga atau penjualan dihitung sebagai berikut. Nilainya adalah B sama dengan jumlah beban bunga dibagi total penjualan dikali 100%. Rasio selanjutnya adalah rasio sewa per penjualan. Rasio sewa per penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap penjualan. Nilai rasio sewa atau penjualan dihitung sebagai berikut. S sama dengan jumlah beban sewa bagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya adalah rasio penyusutan per penjualan atau biasa disimbolkan dengan PY.
Rasio penyusutan per penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap penjualan. Nilai rasio penyusutan per penjualan dihitung sebagai berikut. PY sama dengan jumlah beban penyusutan dibagi total penjualan dikali 100%. Rasio selanjutnya adalah rasio input lainnya, X. Rasio input lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji atau upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio input lainnya atau per penjualan ini dihitung sebagai berikut. X sama dengan jumlah beban-beban lain dibagi total penjualan dikali 100%. Lalu selanjutnya adalah rasio aktivitas luar usaha. Rasio aktivitas luar usaha ini ada dua. Yang pertama itu rasio penghasilan luar usaha atau penjualan. Rasio penghasilan luar usaha per penjualan atau biasa disimbolkan dengan PL. Rasio penghasilan luar usaha per penjualan merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio penghasilan luar usaha per penjualan dihitung sebagai berikut. PL sama dengan penghasilan dari luar usaha dibagi penjualan dikali 100%. Lalu rasio terakhir adalah rasio biaya luar usaha atau penjualan per penjualan yang biasa disebut dengan PL. Rasio biaya dari luar usaha per penjualan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio biaya luar usaha per penjualan dihitung sebagai berikut. PL sama dengan beban luar usaha dibagi penjualan dikali 100%. Hubungan dari rasio-rasio tersebut. Nah, pada dasarnya, nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan jumlah total input yang digunakan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Apabila dirumuskan dalam satu persamaan, maka persamaannya adalah input antara ditambah input primer ditambah margin perdagangan. Sama ini akan menghasilkan output. Jadi maksud output ini total penjualan, lalu input antara itu adalah input yang digunakan untuk menjadi bahan baku barangnya. Itu biasanya seperti misal kita usahanya usaha penjualan beras, pengolahan padi menjadi beras, maka input antaranya adalah padi tersebut. Lalu input primer ini adalah input untuk tenaga kerja dan sebagainya, yang nanti ditambahkan kepada biaya untuk menghasilkan barang tersebut. Ya, seperti tenaga kerja, biaya listrik, biaya penyusutan gedung, seperti itu. Lalu persamaan di atas ini dapat diolah lebih lanjut menjadi 10 PN, PN tadi rasio PPN, ditambah G, G adalah gaji, ditambah B, B adalah apa tadi ya? B adalah rasio bunga per penjualan dan X adalah rasio input lainnya. Sedangkan OPM sendiri adalah operating profit margin. Jika ditambahkan itu nanti kurang lebih hasilnya 100%. Lalu rumus lainnya adalah 10 PN ditambah G, ditambah B, ditambah X, ditambah PPM. Dengan PPM adalah pre-tax profit margin dikurangi dalam kurung PL min BL. PL adalah rasio penghasilan luar usaha dan BL adalah rasio biaya luar usaha. Lalu nanti jika ditotal hasilnya akan kurang lebih menjadi 100%. Lalu selanjutnya adalah 10 PN ditambah G, ditambah B, ditambah X, ditambah NPM dengan NPM adalah net profit margin dikurangi dalam kurung PL min BL ditambah CTTOR. Dengan CTTOR adalah corporate tax to turnover ratio. Nanti hasilnya akan menjadi 100%. Selanjutnya adalah kertas kerjanya. Nah, ini di contoh kertas kerjanya ini ada identitas wajib pajaknya. Ini menyangkut nama wajib pajak, NPWP-nya, KLU-nya, tahun pajaknya, dan peredaran usahanya. Lalu ini
dimasukkan rasio-rasio tadi yang sudah dijelaskan 14 rasio tersebut, lalu ditambah juga dengan formula yang tadi, yang ada 3 formula ini. Terus nanti dianalisis di biaya operasionalnya ada HPP, biaya lain-lain, biaya operasional, gaji, pendidikan, sewa, bunga, dan input lainnya. Nanti ini data-datanya bisa dilihat dari SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Lalu nanti benchmarknya ini sesuai dengan database di BCP, lalu kita dapatkan selisihnya, lalu kita cari keterangan selisihnya ini kenapa. Lalu nanti ada analisis akun representatif, ada indikasinya, fokus penelitiannya, dan hasil penelitian, lalu rencana tindak lanjut atas temuan yang ada dari analisis benchmarknya. Lalu selanjutnya untuk analisis benchmark penghasilan dan biaya luar usaha. Ini yang dipakai adalah PPM dikurangi OPM, lalu penghasilan luar usaha atau UPL, lalu biaya luar usaha atau UPL. Nanti seperti tadi ada yang angka dari wajib pajak ini berasal dari SPT, benchmarknya ini berasal dari database BCP, lalu selisihnya. Terus selanjutnya koreksi fiskal itu berasal dari CTTOR per PPM. Selanjutnya pemotongan dan pemungutan PPh, ini kita melihat dari gaji, sewa, bunga, dan input lainnya. Nanti dilihat dari SPT, di benchmark, cari selisihnya. Lalu selanjutnya adalah PPN. PPN ini sendiri bisa dilihat dari biaya operasionalnya, lalu jumlah G ditambah PY, ditambah S, ditambah B, ditambah X, lalu ada pemakaian bahan atau barang, lalu dikurangi selisih persediaan, lalu pembelian barang atau bahan, ini 3 dikurangi 4, lalu pembelian terutang PPN, itu adalah 10 dikali PN. Lalu penyesuaian perbedaan saat pengkreditan dengan dengan pembelian JKB atau JKP. Lalu jumlah pembelian menurut PPN, itu nomor 6 ditambah nomor 3. Lalu kita dapatkan selisihnya adalah nomor 5 pembelian barang atau bahan dikurangi dengan nomor 8 jumlah pembelian menurut PPN. Nah, jika positif maka ini hasilnya adalah pembelian non JKP atau JKP. Lalu jika negatif itu berarti perolehan JKP. Selanjutnya dimasukkan rasio input lainnya. Lalu ada analisis AR, indikasi, fokus penelitian, dan hasil penelitian, dan rencana tindak lanjut. Lalu yang terakhir adalah dimasukkan kesimpulan dari analisis semua tadi. Lalu kita membutuhkan tanda tangan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan juga dibuat oleh ini petugas yang membuat analisis benchmarknya. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian Oke, baik. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Untuk saat ini silahkan dibuka. Mohon izin Pak Fali untuk membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mungkin 2 pertanyaan pertama. Izin bertanya. Ya, silakan Fadil. Saya ingin tahu pendapat kelompok kalian aja sih. Bagaimana pendapat kalian itu untuk melakukan analisis perusahaan, itu melakukan benchmarking. Itu rasio-rasio apa yang sekiranya kelompok kalian itu penting untuk dimasukin benchmarking? Kan nggak semua rasio dimasukin benchmarking kan. Terus selain itu kalau kita melakukan benchmarking perusahaan sejenis, tetapi sejenisnya itu maksudku misal sama-sama retail kan barang eceran. Tetapi itu dia berdagangnya beda. Misalnya saya retail barang-barang keperluan rumah tangga perusahaan sejenis, yang saya benchmarking itu retail tidak kebutuhan rumah tangga tapi kayak kebutuhan bahan makanan gitu. Gimana menurut kelompok kalian? Terima kasih. Oke,
baik, terima kasih atas terima kasih atas pertanyaannya, Fadil. Silakan untuk teman-teman lain, mungkin ada yang mau bertanya dulu untuk biar kami simpan dulu pertanyaannya. Izin bertanya, Fania. Ya, silakan Agung. Jadi kan tadi sempat dijelaskan dan disebutkan juga bahwasannya dalam melakukan analisis prospektif itu tadi di buku juga dijelaskan bahwasannya itu menggunakan estimasi yang dihitung berdasarkan nilai laporan keuangan yang 2 tahun sebelumnya itu ya, dari pertumbuhannya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam menghitung estimasinya itu boleh kita lakukan penyesuaian tersendiri. Misalnya kan seperti yang kita tahu pada tahun 2019 ini kan di penghujung akhir tahunnya itu mulai beredar isu terkait pandemi COVID di Indonesia, meskipun baru marak di tahun 2020. Nah, sedangkan apabila kita melihat dari laporan yang 2019 dan 2018 itu kan sebenarnya belum terdampak pandemi, tapi kita sebenarnya udah tahu nanti nih di tahun 2020 tuh pasti akan ada dampak yang signifikan terkait pandemi. Misalnya terkait contohnya perusahaan Ramayana dan Matahari. Jadi apakah atas estimasi tersebut boleh kita sesuaikan menggunakan rasio tertentu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Agung. Untuk pertanyaan pertama dari Fadil akan dijawab oleh rekan saya, Wildan. Silahkan untuk Wildan dijawab dulu untuk pertanyaannya Fadil. Ya, baik ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Pertanyaannya itu, rasio apa yang penting untuk dipakai dalam benchmarking? Nah, untuk kita memilih rasio apa yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kalau kita sebagai calon investor, kita nyari perusahaan yang untungnya itu besar, maka kita nyarinya ya rasio-rasio yang ada di profitabilitas. Tapi misal kalau kita sebagai calon kreditur kan kita tidak peduli mereka untung atau tidak, yang penting mereka bisa bayar hutang apa tidak. Maka yang kita lihat itu rasionya rasio likuiditas. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu pertanyaannya ditambah lagi, itu retail apakah benchmarkingnya boleh pakai yang barangnya tidak sama dengan yang usaha yang mau dianalisis? Itu jawabannya itu tidak boleh. Karena nanti kalau analisisnya barangnya itu tidak sama, tapi ukurannya itu tidak sama, nanti benchmarknya itu nanti juga akan berbeda. Jadi kamu kalau mau analisis benchmarking itu percuma, soalnya benchmark yang dipakai itu tidak mencerminkan rata-rata usaha yang mau kamu analisis. Jadi misal kamu retailnya itu bisnis peralatan bayi, itu mungkin asetnya mungkin itu keuntungannya GPM-nya itu bisa sampai 40%. Tapi kamu bandinginnya itu dengan rasio dari retail yang komputer, alat-alat elektronik kayak gitu. Dan di alat-alat elektronik itu mungkin GPM-nya itu cuma 20%, 30%. Nah, kan kayak seperti itu kan sudah tidak sesuai kan dengan kondisi yang kenyataan. Maka kalau ingin benchmarking itu sebisa mungkin cari yang benar-benar mirip dengan apa yang ingin kamu analisis. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih Saudara Wildan. Baiklah, terima kasih Wildan sudah menjawab pertanyaannya Fadil. Semoga terjawab ya Fadil. Selanjutnya pertanyaan dari Agung akan dijawab oleh rekan saya Johanna. Silakan untuk Johanna untuk menjawab pertanyaan Agung. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Agung. Jadi, tadi kan Agung bertanya apakah kita boleh melakukan penyesuaian terhadap estimasi perusahaan tersebut. Jadi, kalau berdasarkan kelompok kami, itu boleh dilakukan.
Nah, karena kan tadi estimasi ini kan juga mempertimbangkan informasi yang 3 tadi kan, termasuk dari keadaan makroekonomi kita. Nah, untuk perusahaan besar itu kan biasanya kan perusahaan itu kan pasti juga memiliki relasi dengan luar negeri. Mungkin perusahaan ini kan juga sudah mempertimbangkan risiko itu untuk estimasi mereka. Nah, ketika perusahaan menetapkan outlook, mereka mempertimbangkan risiko dari COVID itu dan juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi lainnya. Nah, mungkin ketika pandemi ini benar-benar nyata masuk ke Indonesia, pastikan perusahaan kan juga akan terkena langsung dari dampak tersebut. Nah, misal tentang perusahaan obat-obatan atau mungkin perusahaan yang di makanan. Nah, nanti perusahaan itu bisa menyesuaikan outlook mereka, disesuaikan dengan bagaimana kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Johan. Oke, baik. Terima kasih Johana yang sudah menjawab pertanyaan dari Agung. Semoga terjawab, Agung. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mohon maaf Pak Fali, apakah bisa dilanjutkan sesi tanya-jawab atau mungkin langsung saya alihkan ke Pak Fali? Boleh satu penanya lagi kalau masih ada. Oke, baik. Teman-teman, silakan untuk sesi pertanyaan. Satu lagi, apabila ada yang ingin bertanya, silakan langsung ditanyakan saja, di-unmute mic-nya. Izin bertanya, Fania. Oke, baik. Terima kasih, Dewinda. Silakan. Sebenarnya ini menurut kelompok kalian, sebenarnya kapan sih Fiskus atau pihak Direktorat Jenderal Pajak itu harus melakukan benchmarking, ataukah setiap misalkan mau menerbitkan SKP atau STP itu harus melakukan benchmarking, atau itu tuh salah satu opsi untuk menemukan temuan potensi pajak, atau bagaimana? Kapan sih sebenarnya kita mengaplikasikan itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dewinda atas pertanyaannya. Oke, baik Dewinda, mohon izin sebentar untuk agar kelompok kami berdiskusi sebentar. Oke, baik. Mohon maaf sudah menunggu teman-teman. Mohon maaf juga untuk Dewinda yang bertanya. Biarkan kali ini pertanyaan Dewinda saya sendiri yang menjawabnya. Untuk benchmarking sendiri, tidak perlu ada satu hal khusus atau kasus dulu untuk dilakukan benchmarking. Misalnya sekiranya ada
ketika wajib pajak itu potensial, jadi ini tuh untuk penggalian potensi pajak juga, misalnya untuk wajib pajak besar atau semacamnya yang kita lihat barangkali mungkin ini jadi nggak perlu ada kasus dulu gitu, jadi nggak perlu ada kesalahan atau bagaimana, tapi ini juga bisa untuk penggalian potensi pajak. Apakah pertanyaannya terjawab? Jadi ini ya lebih ke arah penggalian potensi, bukan untuk misalkan menemukan kesalahan wajib pajak gitu. Ya bisa sih itu buat potensi. Oke, terima kasih Vania. Oke, baik. Iya, untuk itu jadi mungkin bisa dilakukan benchmarking untuk mencari datanya pemicu biar jadi bahan untuk pemeriksaan kalau misalnya perlu dilakukan pemeriksaan begitu saja, Dewinda. Jadi mungkin apabila potensial langsung dilakukan benchmarking. Oke, Vania, terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Baik, terima kasih Dewinda atas pertanyaannya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kembali ke Pak Fali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya mau ditutup slide-nya, tapi sebelumnya mungkin saya komentar di beberapa hal ya. Yang pertama dari belakang tadi, kalau tidak terkait dengan benchmarking ya, apakah selalu atau setiap kali kita akan melakukan SPT, meneliti, memeriksa itu harus melakukan benchmarking. Bukan begitu kira-kira ya pertanyaannya ya? Iya, Pak. Ya. Ya, jadi begini Mbak, kalau nggak salah Mbak Dewinda ya, kita nggak usah ngomongin yang pelik-pelik nih, misalnya kalau teman-teman sekalian misalnya nih mau belanja online, ya, mau cari yang cewek-cewek ini serum anti jerawat misalnya, ya. Kalau pada saat Anda belum berpengalaman ya atau belum punya keyakinan begitu ya terhadap satu produk ya, apa yang Anda lakukan? Anda akan googling ya, searching. Anda akan cari merek itu, Anda akan bandingkan. Kalau di berapa sih yang jual siapa, benefitnya apa, harganya berapa. Kalau di Lazada seperti apa, kalau di Shopee dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita lakukan terhadap hal tersebut? Itu kan sebenarnya sebagai kita melakukan searching, googling, membandingkan, mengcompare satu dengan yang lain untuk kemudian membantu kita mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan benchmarking tadi ya ketika kita melakukan penelitian? Ya. Kalau Anda punya tool yang bisa membantu Anda untuk menyimpulkan suatu analisis gitu ya, membantu dalam satu laporan ya, maka pakailah itu. Itu adalah ya benchmarking itu sebagai sarana. Ini sebagai salah satu tools, ya. Bukan satu-satunya. Boleh saja, sangat mungkin juga menggunakan metode-metode yang lain. Ya, jadi maksud saya, kalau secara teori ini tidak mutlak harus dipakai, tapi adalah bagian dari sarana yang memungkinkan kita untuk menemukan satu hal ya, sebagai indikasi terhadap laporan keuangan yang sedang kita lakukan penelitian atau yang akan dilakukan proses pemeriksaan. Ya. Tuh. Dia merupakan salah satu tool. Nah, cuman memang dalam konteks DJP karena ada surat edaran, ya itu menjadi guidance yang dipergunakan. Nah, ketika kemudian melakukan benchmarking tadi, ya, itu pun tadi langsung berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Apa semua rasio kita baca, semuanya kita teliti, semuanya kita hitung? Jawabannya adalah ya pertanyaannya ketersediaan datanya seperti apa?
rasio itu banyak sekali ragamnya dan itu bisa dipakai ya, ketika ketersediaan perusahaan. Ambil contoh misalnya, kalau Anda mau bicara rasio PPN, apa yang ada isu terkait dengan PPN misalnya, lah perusahaan yang Anda sedang teliti saja dia bukan PKP, maka isu untuk rasio itu menjadi tidak bisa dilakukan. Ya. Tapi ketika datanya ada, ya, semakin banyak atau semakin lengkap rasio yang Anda hitung, ya tentu saja itu akan membuat kesimpulan Anda semakin, kalau boleh disebut, akurat, atau dalam bahasa Pak Kapolri sekarang itu lebih presisi, ya, lebih semakin meyakinkan petunjuk itu buat teman-teman, ya. Nah, namun demikian yang perlu saya sampaikan, jika teman-teman semakin sering melakukan penelitian dan semakin banyak melakukan analisis rasio terhadap wajib pajak, nanti lama-kelamaan akan tahu polanya. Ketika kita fokusnya ke wajib pajak dengan kategori seperti ini, dengan jenis usaha seperti ini, maka kira-kira yang saya perlukan apa? Atau Anda sedang terkait dengan apa, maka rasio apa yang kemudian bisa. Tapi itu sudah terkait dengan experience, ya, pengalaman seterusnya. Yang bisa jadi itu akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Tetapi pada tahap awalnya, apakah kita perlu melakukan semua? Semakin banyak, semakin bagus. Tetapi ini terbatas dengan ketersediaan data yang Anda miliki. Kemudian tadi kalau tidak salah ada lagi satu pertanyaan, kalau nggak salah, yang boleh nggak di-adjust di akhir tahun gitu ya, Mas Agung ya? Kalau nggak salah tadi contohnya 2019 gitu ya. Bagaimana kalau proyeksinya, karena kan sudah mulai membaca nih ya, membaca adanya potensi COVID, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Tentu saja itu bisa-bisa saja dilakukan, tetapi tentu judgement-nya itu atau adjustment-nya itu harus objektif gitu ya. Memang ada dasarnya untuk melakukan itu. Tidak boleh kalau itu subjektivitas sepihak. Jadi jangan mengatakan judgement-nya itu atau penyesuaian atau adjustment-nya itu ya subjektif kita, jangan ya. Tetapi memang itu kita punya dasar, kita punya referensi, kita punya literatur untuk menjudge apa yang akan kita lakukan di bulan Desember tadi. Ya, sebagai contoh, misalnya Desember sudah ada tanda-tanda isu COVID itu, boleh-boleh saja. Bukan Anda sebenarnya yang melakukan judgment itu ya. Cuman karena saya mendapat referensi ini, maka saya lalu bisa melakukan ini. Maksudnya bukan kita sebagai expert yang kemudian menjudge sendiri, jangan. Tapi memang ada pihak lain yang kemudian sudah rilis ya, sudah ada cerita, sudah ada berita, baru kemudian itu yang kita gunakan sebagai dasar. Itu mungkin ya, Mas Agung ya. Nah, nanti juga pada saat misalnya Anda melakukan penelitian dalam konteks kepentingan perpajakan, ketika Anda ketemu yang anomali gitu ya usahakan jangan judge sendiri begitu ya. Takutnya ini subjektif ya, tapi boleh ketika Anda hasil diskusi dengan yang lain-lain ya, dengan tim, dengan kelompok supaya bisa mendapatkan yang lebih objektif. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya izin, jam 20.23 ya. Izin, ya, Mas Arief, Hans, gimana? Saya cuma penasaran aja, Pak. Tadi kan kelompok 6 ada maparin tentang rasio gaji yang menunjukkan gaji. Oke. Di slide kan mungkin ditayangkan lagi coba. Ya, gimana? Saya kurang paham sedikit aja, Pak. Jadi semakin tinggi rasio gajinya, maka semakin tinggi. Duh, lupa. Tolong tampilin lagi. Bisa ditampilin coba, Mbak Fania ya. Tadi Wildan, Pak. Minta tolong untuk Wildan ditampilkan silakan, kembali. silakan. Oke, terima kasih Wildan. Apakah sudah terlihat? Udah. Rasio gaji. Oh ini.
Nah, ini Pak, di kalimat terakhirnya kan makin tinggi nilai rasio gaji menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Itu bisa tolong dijelasin sedikit Pak, saya kurang paham kalimatnya. Apanya, Mas Arif ini? Ini kan yang nomor 8 ini ya? Iya, betul Pak. Rasio gaji per penjualan. Ini adalah proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja atau gaji dan seterusnya. Semakin tinggi nilai G, ya, berarti kan proporsi gajinya ini semakin besar dibanding dengan penjualan. Maka menunjukkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Itu ya penjelasannya. Atau yang kira-kira belum clear di apanya, Mas? Berarti ini kalau di rasio gajinya tinggi, artinya buruk dong Pak perusahaannya. Perusahaannya apa? Buruk, kemampuan ekonomisnya kurang, buruk atau buruk. Ya, sekarang kan kita tentu tidak bisa melihat hanya satu nih ya. Kenapa kita bisa mengatakan semakin tinggi semakin buruk ya? Makanya itu kemudian guna benchmark nih. Misalnya begini nih. Anda sedang meneliti perusahaan tambang, katakanlah tambang emas. Ya, sama dia. Ya, tambang emas yang Anda teliti lokasi anggaplah di Kalimantan ya. Anda temukan rasio gaji, pengeluaran untuk gaji dibanding dengan penjualan misalnya 21% gitu ya. Apakah Anda bisa mengatakan ini buruk, ini tidak efisien, atau perusahaan ini apa namanya overstatement, atau perusahaan ini up? Ya, tentu kita baru bisa menyatakan, menduga itu ketika Anda punya bandingannya, benchmark dengan perusahaan yang lain. Ternyata Anda punya data nih, rasio gaji juga berdasarkan benchmark pada perusahaan lain yang sejenis, sama bergerak di bidang tambang, lokasinya juga kurang lebih. Ya, lokasi kurang lebih ini kan karena kita ngomongin UMR-nya, UMP-nya, gitu kan, biaya hidupnya. Ya. Nah, ternyata di situ kita temukan, memang di situ 20,2 misalnya. Artinya masih pada level yang kurang lebih sama. Jadi kita bisa mengatakan ini buruk atau bahasa tadi atau bagus atau tidak, ya tentu bandingkan dulu. Ya, bandingkan dulu untuk benchmark dengan perusahaan yang sejenis gitu ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya dari sisi pajak bisa membandingkannya begitu. Oh, berarti yang di sini kegedean nih biaya gajinya karena ternyata lebih tinggi daripada benchmark umum. Misalnya, ya setelah kita bandingkan tadi dengan perusahaan yang sejenis. Pada sisi yang lain sebenarnya Anda pikir, wah ini persentase gajinya besar secara rasio, nilai mutlaknya berapa nih? Ya, karena kalau yang satu 21%, sementara omsetnya itu penjualannya 1 triliun gitu kan, berarti 210 miliar. Sementara yang satu 20%, ya, tapi omset cuma 500, itu cuma 1. Ini juga harus kemudian dianalisis lagi nih. Oh, kalau secara proporsi sudah sama nih, 21 atau 20-an%, pertanyaannya sekarang ini bisa omsetnya memang hampir 2 kali, beban gajinya juga separuhnya, maka yang muncul di benak kita tentunya berapa sih SDM-nya keduanya ini? Apakah SDM 2 kali lipat antara yang satu dengan yang tidak? Logikanya belum tentu 2 kali lipat, karena misalnya Anda temukan luas lahannya sama, ya, yang dilakukan kegiatannya juga hampir sama, ya. Lalu kita tarik, bukankah ada pegawai dibayar tanpa melihat omset? Ya, ngomongin biaya pegawai administratif, manajer, ya, direktur, itu normal gajinya nggak akan ada hubungannya dengan sales-nya nih. Atau kalau bahasa yang lain kita sebut sebagai fixed cost. Karena tidak semua gaji merupakan variable cost. Ada yang fix, ada yang variabel. Nah, ini baru kemudian kita telah ya. Begitu. Oke ya. Terima kasih, Pak. Cukup ya, teman-teman sekalian. Ya.
Baik, teman-teman, saya minta waktu lagi deh. Ya, terima kasih untuk kelompok 6, kita aplaus atas presentasinya. Ya, apa yang sudah kita dapat dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ini akan menjadi bekal yang sangat untuk melanjutkan pembahasan nanti ya pasca 30 menit yang berikutnya ini saya ingin mendengarkan sedikit ya paparan singkat dari teman-teman atas tugas-tugas yang sudah dikumpulkan, dan kalau teman-teman ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan saya sangat senang, tapi kalau tidak ada ya nanti saya coba acak ya. Saya persilakan, ada yang mau menyampaikan? 1-2 orang. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya sebut nama PT-nya saja deh. Saya ingin dengar paparan dari Bluebird atas nama Anissa Zahra. Anissa Zahra. Iya Pak, sebentar. Izin share screen ya Pak. Presentasikan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, silakan. Agak dibesarin dikit. Prosentasenya ditambah, Mbak. Ya. Ini apakah dimulai dari awal, apa bisa pilih salah satu analisis saja, Pak? Mana sih? Kamu jelaskan dulu awalnya, nanti baru kemudian kamu pilih. Prolognya dulu deh, ya. Beberapa poin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Bluebird Indonesia. Pertama, mengenai ringkasan eksekutif. Jadi, secara umum PT Bluebird ini bergerak di bidang transportasi taksi, atau kemudian perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2001 dan terdapat beberapa cabang ada di Kota Jakarta, Cilegon, Serang, Medan, Manado, Bandung, Padang, dan Palembang. Kemudian di sini ada nama-nama yang menjadi presiden komisaris, kemudian ada wakilnya, komisaris, direktur, dan komite audit. Selanjutnya ada beberapa nama pemegang saham, disertai dengan jumlah saham yang mereka setor, kemudian persentasenya di perusahaan tersebut. Lanjut mengenai analisis lingkungan dan strategi bisnis. Pertama, saya menjelaskan mengenai supply chain analysis. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan aktivitas utama perusahaan dan aktivitas pendukung. Di aktivitas utama ini ada logistik keluar, pemasaran dan penjualan, kemudian pelayanan, dan di aktivitas pendukung ada infrastruktur perusahaan yang terkait dengan planning perusahaan, finance, dan car service. Selanjutnya ada SDM, pengelolaan SDM, teknologi, dan procurement atau penambahan armada dan perekrutan driver yang handal dan profesional. Yang selanjutnya dari aktivitas utama dan pendukung ini ditetapkan marginnya, kemudian dijual atau dijual jasanya ke konsumen. Di logistik ke dalam ini, logistik merupakan sistem yang membantu proses produksi dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran produk. Logistik ini terdiri dari mobil, supir, argo, dan GPS. Nah, keempat komponen ini merupakan bagian penting dalam penyaluran jasa ke pelanggan karena pelanggan
tidak tahu menahu perihal sistem internal perusahaan seperti apa. Jadi yang diamati oleh pelanggan adalah jenis mobil apa yang digunakan, apakah fasilitas di dalamnya disediakan secara lengkap, apakah supirnya berpenampilan rapi, apakah mereka mampu menggunakan GPS dan sebagainya. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi ini terkait dengan kegiatan manajemen dalam pengaktualisasian dan pengambilan keputusan. Sistem operasi pada Bluebird ini terkait dengan customer service. Jadi bagaimana Bluebird dapat menetapkan SOP yang selanjutnya dilaksanakan di perusahaan. Untuk logistik keluar ini terkait dengan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan. Ada operator, ada pangkalan, ada fintech atau bank, dan pengelola voucher. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan berkaitan dengan jasa yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada pelayanan. Dan di pelayanan ini adalah produk akhir dari perusahaan. Selanjutnya ada struktur biaya. Di struktur biaya ini komponen biaya utamanya adalah biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya BBM, ada biaya perizinan operasi armada, asuransi, dan biaya overhead. Dari analisis struktur biaya ini, kita ketahui bahwa biaya yang dikeluarkan selama tahun 2019 hingga 2020 secara utama bersumber dari biaya gaji dan tunjangan. Karena kita bisa lihat proporsinya itu sebesar setengah dari total persentase dari seluruh biaya, yakni 51%. Selanjutnya, untuk analisis strategi di transformasi bisnis, perusahaan menghadapi kondisi tingginya angka persaingan jasa transportasi, sehingga di tahun 2020, PT Bluebird mengalami penurunan pendapatan. Namun PT Bluebird ini menyiasatinya dengan melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya adalah Gojek sebagai perusahaan rintisan jasa transportasi online. Kemudian di transformasi bisnis, selain fokus di bidang transportasi online, PT Bluebird ini juga mengembangkan bisnisnya di luar bisnis taksi seperti seperti mendirikan PT Trans Antar Nusa Bird yang bergerak di bidang usaha perdagangan, pos dan kurir, kemudian mendirikan PT Balai Lelang CareD yang didirikan bersama dengan Mitsubishi, dan yang ketiga PT Bluebird mengakuisisi perusahaan travel City Trans. Selanjutnya di bagian analisis akuntansi, jadi ada kebijakan akuntansi utama yang perusahaan pakai untuk mencatat akun-akun terkait di laporan keuangan. Yang pertama ada persediaan. Jadi persediaan ini dicatat sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto. Selanjutnya biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang terdiri dari semua biaya pembelian dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Selanjutnya penyisihan persediaan ini penyisihan untuk persediaan usang dan atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap perusahaan terdapat 4, ada bangunan, perbaikan aset yang disewa, ada kendaraan dan peralatan dan perlengkapan. Untuk akumulasi biaya perolehan untuk aset dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada aset tak berwujud atau goodwill. Jadi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Untuk pengakuan pendapatan, Bluebird menetapkan PSAK 72 yang terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian jasa
yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan, atau dengan kata lain, Bluebird mengakui pendapatan ketika mengalihkan jasa ke pelanggan. Selanjutnya, analisis keuangan terkait laporan posisi keuangan. Di sini saya melakukan analisis vertikal. Terlihat pada tabel. Jadi dari analisis tersebut, diketahui bahwa aset menunjukkan bahwa komposisi aset perusahaan selama tahun 2019 hingga 2020 secara utamanya itu berupa aset tidak lancar dengan proporsi sebesar 82,88% hingga 87,36% di tahun 2019 hingga 2020. Nah, ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki banyak aset yang kurang likuid dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengonversinya menjadi uang tunai. Karena punya aset banyak yang kurang likuid, maka tentunya dampaknya pada operasional harian perusahaan, karena perusahaan pasti butuh dana dengan cepat, namun ia tidak dapat melikuidkan aset tersebut dengan cepat. Kemudian pada bagian liabilitas dan ekuitas, analisis vertikal ini menunjukkan bahwa struktur kewajiban perusahaan disusun oleh liabilitas jangka pendek yang lebih sedikit dibandingkan proporsi liabilitas jangka panjang. Nah, ini bergantung dari kebutuhan perusahaan dan bagaimana perusahaan ingin mengatur pembayarannya di masa depan. Liabilitas jangka panjang bersumber dari perusahaan lain, investor, ataupun bank. Nah, besarnya pinjaman yang bisa dipinjam itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi, berikut tabelnya. Kemudian ada persentase terkait masing-masing pos dengan totalnya. Selanjutnya, ada analisis profitabilitas. Nah, terlihat pada tabel, ada analisis terkait dengan rasio gross profit margin di tahun 2020 itu mengalami penurunan hingga bernilai minus sebesar 5,27. Untuk net profit margin itu juga turun dari 8,85 ke 3,57. Di return on asset itu juga menurun menjadi 4,61 dan return on equity turun menjadi 0,39. Nah, terlihat dari semua rasio profitabilitas ini mengalami penurunan. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari aset yang ia punya. Nah, dari rasio-rasio tersebut, kesemuanya turun tajam. Nah, hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan Bluebird yang cukup drastis dari 4,04 triliun menjadi hanya sebesar 2,04 triliun. Walaupun bebannya turun menjadi 42%, namun karena pendapatan merosot signifikan, makanya di laporan keuangan akhirnya membalik laba menjadi rugi bersih di tahun 2020. Selain itu terdapat rugi pelepasan aset tetap yang lumayan besar yakni sebesar 34,8 miliar dan kenaikan beban lain-lain sebesar 53,5 miliar dari yang sebelumnya hanya sebesar 179 juta di tahun 2020. Untuk penurunan GPM di angka minus ini dapat diartikan bahwa Bluebird tidak mampu menjual produknya secara efisien. Penurunan tersebut diikuti dengan penurunan NPM yang juga mengindikasi bahwa manajemen Bluebird tidak efisien dalam mengelola uangnya. NPM turun 60%, menunjukkan bahwa Bluebird tidak stabil dan tidak efisien. Namun, penurunan NPM ini dapat membantu manajemen memperkirakan profitabilitas masa depan berdasarkan perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh manajemen. Selanjutnya ada analisis arus kas. Yang pertama ada likuiditas. Di sini ada rasio cepat, ada current ratio, ada quick ratio, dan cash ratio. Di sini terlihat dari semuanya naik di tahun 2020. Jadi rasio likuiditas itu rasio menampilkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek terkait dengan komponen yang ada pada neraca seperti total aktiva, lancar, dan total utang jangka pendek. Nah, di tahun 2020, perusahaan mengalami perbaikan likuiditas dari ketiga rasio tersebut. Nah, untuk current ratio meningkat yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menutupi kewajiban utang jangka panjang dengan aktiva lancar. Kemudian cash ratio-nya juga meningkat yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki uang yang
kas dan setara kas yang cukup. Kemudian untuk quick ratio mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya ada solvabilitas. Nah, di solvabilitas ini kesemuanya juga naik dari debt ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned ratio. Nah, untuk untuk tahun 2019 hingga 2020, rasio utang perusahaan itu di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kewajibannya. Di debt ratio, hanya meningkat 0,1% dari 0,27 ke 0,28 yang disebabkan oleh penambahan utang sewa dan utang jangka panjang. Kemudian di debt to equity ratio, ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan perusahaan bersumber utama dari ekuitas dibandingkan liabilitas. Selanjutnya, analisis risiko, ada short term liquidity risk yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan operating cash flow to current liabilities ratio. Nah, untuk ratio yang dua di atas ini sudah dibahas di solvabilitas, maka selanjutnya untuk operating cash flow to current liabilities ratio ini turun dari 2019 ke 2020. Penurunan ini memperlihatkan kas yang diperoleh pada suatu periode dapat digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Pada tabel terlihat menurun. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya juga menurun. Selanjutnya, analisis prospektif berkaitan dengan analisis data masa lalu. Jadi untuk menganalisis prospektif ini menggunakan pos-pos berikut, yakni ada revenues, ada aset, ada liabilities, ada equity, cash flow, operating profit, dan net profit. Jadi ada yang naik dan ada yang turun. Dari kesemua pos-pos ini, hampir semua indikator pentingnya itu mengalami penurunan di tahun 2020. Nah, ini menggambarkan bahwa operasi perusahaan sedang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, rasio-rasio keuangan disajikan mendukung fakta bahwa kinerja perusahaan terus memburuk. Nah, beberapa pos dapat diteliti untuk membuktikan penurunan tersebut adalah pos pendapatan, yakni revenues yang turun sehingga menyebabkan net profit-nya juga mengalami angka negatif. Selanjutnya, perakiraan laporan keuangan. Di sini, akibat kinerja PT Bluebird Tbk yang menurun, maka berdasarkan laporan keuangan tahunan, PT Bluebird Tbk ini mengantongi pendapatan bersih sebesar 2,05 triliun, yang merosot sebesar 49,38%, hampir setengahnya dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2019. Nah, pemulihan perusahaan sangat dibutuhkan untuk dapat terus eksis bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Oleh karena itu, kunci keberhasilan utamanya adalah pemulihan perusahaan atau recovery. Jadi, kemampuan yang dibutuhkan adalah dengan memberikan pelayanan terbaik untuk mempraktekkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan begitu, PT Bluebird ini akan mendapatkan kepercayaan kembali masyarakat dan bisa meningkatkan kinerjanya di masa depan. Nah, kesimpulannya, sebagai investor, dari rasio-rasio keuangan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja. Hal ini paling signifikan terlihat pada penurunannya sebesar penurunan pendapatan hingga sebesar 49,38% di tahun 2020. Hal ini mengkhawatirkan bagi investor karena sebagai pihak yang ingin mendapatkan imbalan dari dana yang ia investasikan, investor tentu dapat tertimpa kerugian juga apabila perusahaan investinya mengalami kerugian. Nah, sebagai kreditur ada beberapa poin penting yang harus dicatat. Pertama, penurunan pada net income tadi akibat dampak pandemi COVID juga. Kemudian untuk debt equity ratio, perusahaan berada di bawah 1, artinya perusahaan mengandalkan ekuitas sebagai pembiayaan dibandingkan liabilitas. Yang ketiga, kas dan setara kas meningkat di tahun 2020 karena mengurangi pengeluaran kas pada aktivitas investasi. Dan yang keempat, cash ratio dan quick ratio meningkat, artinya perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya. Nah, dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa
Kondisi perusahaan memungkinkan untuk diberikan utang oleh kreditur dengan mempertimbangkan rasio kas dan rasio cepatnya yang meningkat, yang artinya mereka bisa membayar utang jangka pendeknya. Dan yang terakhir, analisis kesimpulan bagi Fiskus atau analisis di DJP. Dengan melihat kerugian yang dilaporkan di laporan keuangan perusahaan, Fiskus harus benar-benar menelusuri terkait kebenaran pelaporan tersebut untuk menguji kepatuhan PT Bluebird sebagai wajib pajak, karena kerugian yang terjadi itu dapat dikompensasikan bagi wajib pajak untuk tahun pajak berikutnya. Jika data yang dilaporkan bukan data yang sebenarnya atau tidak valid, maka akan muncul potensi kerugian negara bagi Fiskus, sehingga harus benar-benar menelusuri data-data dari data keuangan PT Bluebird Tbk Indonesia Tbk. Mungkin segitu saja presentasi dari saya mengenai analisis laporan keuangan PT Bluebird Indonesia Tbk. Saya kembalikan ke Pak Ali. Ya, makasih Mbak Anissa ya. Bisa coba balik ke kesimpulan Mbak sedikit Mbak. Oke, yang pertama tadi gedein dikit, bisa diperbesar ya. Ya, ini yang sebagai investor tadi dilihat bahwa secara umum gitu ya, rasio keuangan tadi menunjukkan kondisi perusahaan tidak baik-baik saja ya. Hal paling signifikan adalah penurunan pendapatan. Hal ini mengkhawatirkan bagi investor karena sebagai pihak akan tertimpa kerugian apabila perusahaan investasinya mengalami kerugian ya. Tapi kalau ini dilihat sebenarnya kan tahun 2020 ya, kejadian turunnya itu ya, kejadian tahun 2020. Pertanyaannya adalah kalau investor ini direkomendasikan, ini mengkhawatirkan nih perusahaan karena return-nya tidak memadai ya, bahkan berpotensi untuk mengalami kerugian. Tapi yang perlu dicatat adalah tidak baik-baik sajanya atau penurunan pendapatan neto yang sangat besar ini bukan dia doang loh, gitu loh ya. Karena ini disebabkan karena faktor yang bersifat umum, ya, resesi yang bersifat umum, krisis yang ya berdampak pada semua pihak. Ya. Maksud saya begini, seorang investor ketika misalnya kita rekomendasikan ini nggak baik-baik saja, pertanyaannya pilihannya adalah emang dia punya pilihan yang lain, gitu ya. Ketika dia investasi di tempat lain, ya kira-kira juga akan banyak dampaknya terkait dengan krisis pandemi COVID-19, gitu ya. Nah ini yang perlu dijadikan catatan, karena kalau kita hanya merekomendasikan seperti ini saja, tanpa kita ini kira-kira sebabnya apa, ya investor akan terjebak nih. Wah kalau gitu saya nggak investasi ini. Padahal ketika dia mau mencoba investasi di tempat lain, ya sama saja kena dampak nih sebenarnya. Ya, itu maksud saya untuk membuat gambaran kita lebih luas. Ya. Oke, turun sedikit. Nah, kalau yang poin nomor 2 ini kan dijelaskan nih ya, turunnya itu karena apa nih sebenarnya ya? Ada dampak pandemi dan ada persaingan ya. Cuman kita belum tahu, tidak dijelaskan apakah ini lebih banyak karena persaingan atau lebih karena dampak pandemi. Tapi secara umum 20 adalah karena pandemi. Oke, yang terakhir yang dari sisi analis DJP. Nah, ya ini kurang mendalam lagi gitu ya. Ini umum maksud saya ya, ini sebuah kesimpulan bagus dan diambil dari bagaimana bab-bab sebelumnya, tapi ini sangat umum gitu ya. Maksud saya kalau nanti teman-teman turun di sebagai analis di Direktorat Jenderal Pajak,
ya memang harus ada kelanjutannya, bukan cuma sekedar menyatakan bahwa di sini bagus dia pakai kata-kata harus benar-benar menelusuri. Iya, memang dia tugasnya memang menelusuri lebih dalam, gitu ya. Bukan sekedar memotret bahwa ada sesuatu yang salah, enggak, tapi memperdalam, mengetahui sebenarnya problemnya di mana, sebenarnya potensinya ada di mana, sebenarnya ada text gap di mana, kan begitu ya. Nah, tapi dalam contoh analisis ini Mbak Anissa memaparkan ya kesimpulan secara umum untuk yang sebagai analis di Direktorat Jenderal Pajak, kesimpulannya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini bahan kita, tugas dari teman-teman. Ya, semoga yang lain bisa isinya kurang lebih mengalir ceritanya seperti Mbak, kurang lebih dalam kesimpulan. Menurut saya ya kita masih dalam tahap pembelajaran. Ya. Oke, makasih Mbak Anissa atas presentasinya. Saya kasih kesempatan Anda untuk menunjuk siapa yang berikutnya. Nggak usah khawatir Anda nggak bisa pulang ya, karena Anda sudah di rumah. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau volunteer. Disuruh nunjuk malah gayanya kayak dosen dia, ya volunteer gitu ya. Izin Pak. Ya. Oh, Mas Akta mau nyoba? Iya Pak, tapi sebelumnya pertemuan kemarin saya udah sempat nyoba sih Pak. Iya, Tapi jangan deh, yang lain dulu Mas Akta ya. Kemarin saya ingat Akta udah coba. Coba yang lain dulu deh. Izin kan Pak. Ada 29 masa. Iya Pak. Ya, silakan. Siapa? Agung Pak. Oke, ya silakan Gung. Kamu atas PT-nya siapa Gung? Biar saya buka. Kimia Farma Pak. Kimia Farma. Ya, silakan Gung. Untuk penjelasannya apakah poin-poin tertentu apa atau secara keseluruhan Pak? Poin-poin tertentu aja. Tapi kalau antarnya boleh ya, biar teman-teman kenal ini perusahaan apa gitu, dijelaskan sedikit ya. Kalau yang ke belakang boleh. Oke. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Sebelumnya pasti teman-teman sudah mengetahui PT Kimia Farma, terutama PT Kimia Farma Apotek yang setelah teman-teman sering kunjungi. Namun meskipun teman-teman mengetahui PT Kimia Farma itu sendiri, apakah teman-teman mengetahui bagaimana kelangsungan usaha dari PT Kimia Farma dan bagaimana potensi Kimia Farma apabila kita menjadi investor. Nah, jadi secara umum PT Kimia Farma ini memiliki tujuan utama untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, khususnya di bidang industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. PT Kimia Farma ini bergerak pada segmen usaha manufaktur, distribusi, retail, dan jasa lainnya. Hal tersebut dapat terlihat pada supply chain Kimia Farma sebagai berikut. Di sini ada research and development-nya yang dilakukan sendiri oleh PT Kimia Farma, kemudian procurement-nya yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Sungun Pharmacopeia yang merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma. Kemudian manufaktur dan pemasarannya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berikut, ada PT Kimia Farma, PT Sinkona Indonesia Lestari, PT Kimia Farma Sungun Pharmacopeia, PT Papros. Nah, PT Papros ini menjadi perhatian utama karena baru diakuisisi oleh PT Kimia Farma pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret. Hal tersebut dilakukan PT Kimia Farma untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan industri farmasi terbesar di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk distribusinya dilakukan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution dan Kimia Farma Dawa. Nah, di sini juga menjadi perhatian adalah Kimia Farma Dawa. Nah, Kimia Farma Dawa ini sendiri berletak di negara Arab Saudi. Jadi Kimia Farma itu
tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah hingga ke tingkat internasional. Berikutnya, yang menjadi langsung saja ke bagian utamanya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman, yaitu indikasi kejadian tidak biasa atau red flag. Nah, yang pertama adalah peningkatan penjualan neto pada tahun 2019 yang meningkat dari sekian menjadi sekian, ya, meningkat lumayan tinggi. Nah, seharusnya apabila terjadi peningkatan penjualan, maka umumnya terjadi peningkatan laba pada tahun berjalan. Karena seharusnya berbanding lurus, ya. Nah, akan tetapi pada PT Kimia Farma ini terjadi sebaliknya. Ini masih pada tahun 2019, ya, belum terlalu terdampak pandemi. Nah, meskipun penjualannya itu meningkat, namun laba pada tahun berjalannya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, lebih jelasnya saya tunjukkan pada perhitungannya di lampiran. Nah, jadi ini adalah perhitungan analisis laporan laba ruginya. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, di sini kita lihat dari 2017, 2018, 2019 penjualan Kimia Farma ini terus mengalami peningkatan, ya. Nah, akan tetapi di sini kita lihat pada beban pokok penjualannya. Di sini beban pokok penjualannya mengalami peningkatan persentase dibandingkan dengan tahun 2018. Jadi meskipun penjualannya meningkat, namun apabila beban penjualannya juga meningkat, rasio beban penjualannya meningkat, kemudian di sini ada beban usahanya juga yang mengalami peningkatan, dan ada beban keuangannya juga yang meningkat sangat signifikan. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, akhirnya adalah laba sebelum pajaknya itu menjadi sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena laba sebelumnya semakin kecil, maka pajak penghasilannya pun juga menjadi sangat kecil. Dan laba tahun berjalannya juga menjadi sangat kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwasannya PT Kimia Farma ini tidak mampu mengelola efisiensi biayanya atas penjualan yang dilakukannya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah terjadi peningkatan aset tetap pada tahun 2019 sebesar sekian, ya, sangat tinggi jumlahnya atau meningkat 175,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan metode penilaian aset tanah atau terjadi revaluasi aset tetap atas tanah perusahaan. Nah, atas revaluasi tersebut harus diteliti lebih lanjut apakah metode yang digunakan dan penilaian yang digunakan itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian perlu diperhatikan lebih lanjut apakah revaluasi tersebut digunakan hanya untuk tujuan akuntansi, hanya untuk tujuan pajak, atau untuk tujuan keduanya. Selanjutnya, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah peningkatan piutang usaha. Jadi piutangnya ini meningkat, yaitu yang ada dari piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga, dan piutang lain-lain yang meningkat sangat signifikan. Nah, terjadinya kenaikan piutang yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwasannya pada tahun 2019 ini penjualan perusahaan itu lebih didominasi oleh penjualan secara kredit. Nah, hal tersebut menjadi perhatian bahwasannya
atas piutang-piutang tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya, karena apabila tidak dikelola dengan baik, maka piutang-piutang tersebut dapat berpotensi menjadi piutang yang tidak tertagih dan dapat mengganggu arus kas dan likuiditas perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah arus kas investasi operasi perusahaan. Pada tahun 2019 yang nilainya negatif, padahal seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa operasi perusahaan itu merupakan aktivitas utama perusahaan dan menggambarkan bagaimana kelangsungan usaha perusahaan. Nah, jadi di sini kita lihat pada tahun 2019 itu jumlahnya negatif. Jadi menunjukkan bahwasannya penghasilan dari operasi itu bahkan lebih kecil daripada beban-beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba dari operasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan tadi seperti yang tadi dijelaskan peningkatan piutang, jadi penjualannya itu secara kredit. Sedangkan untuk biaya-biaya operasi ini, contohnya ada biaya pembayaran bunga yang telah jatuh tempo, pembayaran pajak, dan pembayaran kepada karyawan itu harus dibayar secara langsung dan tidak bisa dibayar secara kredit. Sehingga atas arus kas operasi tersebut jumlahnya negatif. Dan apabila kita lihat pada analisis arus kasnya, PT Kimia Farma ini selalu beberapa tahun terakhir ini melakukan aktivitas pendanaan untuk menutupi arus kas operasinya yang negatif. Jadi di sini ya, bisa kita lihat pada tahun 2019 ini ya, jumlahnya negatif dan ia bahkan melakukan investasi nih. Jadi dari investasi itu arusnya negatif, meskipun ia tahu bahwasannya operasinya itu negatif, tapi ia malah tetap melakukan investasi ya, tadi untuk aset tetap dan akuisisi. Hal tersebut ditutup oleh perusahaan dengan melakukan utamanya melakukan pinjaman kepada bank. Nah, selain itu pinjaman kepada bank itu sendiri juga sebenarnya digunakan oleh perusahaan untuk menutupi utangnya yang telah jatuh tempo pada tahun 2019 ini. Jadi dalam hal ini hal ini menunjukkan bahwasanya pengelolaan arus kas perusahaan yang belum dapat menetapkan skala prioritas dengan baik dan pengelolaannya juga masih kurang baik. Kemudian atas hal-hal utama tersebut dapat disimpulkan bagi investor. Yang pertama itu adalah efisiensi biaya yang menurun. Tadi sudah dijelaskan juga ya, ada peningkatan rasio beban pokok, beban usaha, dan beban keuangan. Hal tersebut berdampak pada laba usaha yang rendah. Nah, kemudian apabila kita lihat lebih lanjut pada tahun 2020 ini sebenarnya terdapat potensi bagi PT Kimia Farma untuk meningkatkan penjualannya karena kebutuhan masyarakat atas produk-produk kesehatan, obat-obatan farmasi, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Namun seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya bahwasannya meskipun penjualan itu tinggi, apabila rasio bebannya terhadap penjualannya itu juga meningkat, maka tentu saja penjualan tersebut akan lebih banyak habis untuk membiayainya, sedangkan laba usahanya akan menjadi kecil. Nah, apabila laba usahanya kecil, maka investor pun kemungkinan mendapatkan dividen dengan nilai yang rendah atau bahkan perusahaan tidak membagikan dividen apabila kita melihat dari segi pembagian dividen. Kemudian arus kas yang buruk tadi ya, seperti yang telah dijelaskan bahwasannya perusahaan itu mengutamakan arus kas pendanaan untuk menutup aktivitas operasi dan investasinya, bahkan juga menggunakannya untuk menutup utangnya yang jatuh tempo.
Kemudian rasio pengembaliannya juga keseluruhan ini menurun semuanya. Akibatnya tingkat pengembalian yang didapatkan oleh perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Berdasarkan uraian tersebut, saya merekomendasikan investor untuk tidak melakukan investasi pada PT Kimia Farma atau KF. Selanjutnya, bagi kreditur juga secara keseluruhan alasannya adalah sama, yaitu pengelolaan arus kas yang buruk dan laba usaha yang rendah. Sehingga apabila perusahaan terus menutup utangnya dengan utang, dan utang tersebut nanti pasti akan menimbulkan beban biaya bunga. Dan sedangkan aktivitas operasinya tadi negatif. Nah, kalau begitu bagaimana perusahaan bisa membiayai utangnya? Sampai kapan perusahaan akan melakukan aktivitas pendanaan? Sehingga terdapat risiko bahwa utang tersebut tidak dapat dibayar oleh PT Kimia Farma. Berdasarkan uraian tersebut, saya juga merekomendasikan kreditur untuk tidak memberikan tambahan pinjaman kepada PT Kimia Farma. Kemudian untuk analisis di Direktorat Jenderal Pajak, ada 2 poin utama. Yang pertama, terjadinya penurunan jumlah pajak yang dibayar. Nah, hal ini juga disebabkan tadi penurunan laba usaha ya, karena peningkatan bebannya, rasio bebannya. Nah, kan sebenarnya tadi udah dijelaskan juga bahwasannya peningkatan omset penjualan itu seharusnya diiringi dengan peningkatan laba usaha dan pajak penghasilan yang terutang. Tapi pada PT Kimia Farma pada tahun 2019 ini tidak biasa ya. Jadi harus diteliti lebih lanjut apakah memang bebannya itu benar sebesar tersebut ataukah tidak, dan apakah beban tersebut terkait dengan kegiatan usaha operasional perusahaan 3M perusahaan dan dapat dibebankan pada perhitungan pajak penghasilan yang terutang. Kemudian di sini juga terdapat perhatian atas transaksi atas pihak yang berafiliasi. Nah, atas pihak berafiliasi ini utamanya pada Kimia Farma Dawa tadi ya yang ada di Arab Saudi. Ini memungkinkan terjadinya pengaturan harga atau transfer pricing dan pergeseran keuntungan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Karena mungkin saja laba usahanya itu walaupun di dalam negeri ini rendah, namun dibuat sedemikian rupa supaya yang di Arab Saudi itu lebih tinggi. Keuntungan yang di Indonesia lebih rendah dan keuntungan yang di Arab Saudi itu lebih tinggi. Sehingga negara Indonesia memiliki potensi perpajakan yang rendah atas hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merekomendasikan untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan PT Kimia Farma. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Fali. Oke, makasih Mas Agung ya. Makasih paparannya cukup baik ya, komprehensif. Saya fokus ke kesimpulannya juga sudah semakin baik ya. Bisa menceritakan lebih lengkap dari apa-apa yang sudah dipaparkan sebelumnya ya. Cuman saya mau sampaikan aja secara keseluruhan ya kepada teman-teman sekalian. Jadi kan mungkin ada pertanyaan, Pak, sebenarnya yang paling bagus kesimpulannya itu yang seperti apa? Ya, sebenarnya seperti apa? Maka memang tidak ada jawaban yang baku gitu ya. Tapi kesimpulan dari analisis laporan keuangan ini kan sebenarnya membantu ya. Sekali lagi ini tools ya, membantu berbagai pihak ya, investor, kreditur, kemudian analis di DJP ya. Apa fungsinya tadi ya, kapan dia bisa menginvestasi, kapan saya menambah, kapan saya menarik, kapan saya minjemin, atau saya tidak perlu, dan seterusnya. Kalau kita dalam DJP ya sebagai analis di Direktorat Jenderal Pajak adalah memang agak berbeda dengan dua tadi ya, karena kita akan melihat apakah dari laporan keuangan yang disajikan itu sudah masuk akal nggak pembayaran pajaknya, ya sudah sesuai atau tidak
ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, dengan demikian, ya, memang secara target ya, akan berbeda kesimpulan poin 1-2 dengan kesimpulan di poin nomor 3. Ya. Kesimpulan nomor 3, kalau 1-2 itu kan menilai perusahaan ini ya, perlu untuk saya tambahin investasinya atau saya kucurin dana atau tidak. Tapi kalau Anda sebagai analis di Direktorat Jenderal Pajak, bukan itu arahnya, nggak ada kepentingan di sana. Kepentingannya adalah melihat potensi tax gap-nya itu ada di mana. Ya, misalnya tadi ya di Mas Agung ini cerita dari data-data ini, dari analisis yang sudah dilakukan, memang ada jumlah PPh yang dibayar lebih kecil, jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Ya, maka tugas analisnya ini adalah melihat lebih dalam nih kenapa terjadi penurunan ya, dibanding dengan tahun sebelumnya, Atau yang kedua, di sini juga disebutkan, Mas Agung, ada transaksi pihak berafiliasi. Apa konsekuensi dari transaksi pihak yang berafiliasi tadi? Konsekuensi perpajakannya apa? Lalu tax gap-nya yang muncul adalah seperti apa? Ya, itu teman-teman sebagai gambaran. Tapi saya berterima kasih. Jadi apa yang dipaparkan setidaknya sudah menggambarkan apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama di awal semester sampai dengan pertemuan ke-7 menjelang kita ujian tengah semester ini. Nah, dan ini jangan kemudian dilepas atau dilupakan ya, karena ini semua nanti akan jadi bahan ya, untuk memperdalam analisis kita dalam rangka kepentingan perpajakan setelah UTS nanti atau pertemuan ke-8 sampai dengan selesai ya. Jadi tugas-tugas Anda ini nanti akan jadi bahan, jangan kemudian sudah selesai tugas ya, tapi itu akan jadi bahan. Kalau ada diskusi-diskusi, kita akan gunakan bahan yang selama ini sudah Anda kerjakan dan sudah Anda kumpulkan kepada saya ya. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Makasih Mas Agung. Sudah jam 21.16 ya, tadi rencana saya 3 orang, tapi kayaknya mungkin cukup 2 orang saja deh ya. Ini pertemuan pertama setelah Lebaran dan pertemuan terakhir menjelang UTS. Kalau malam-malam kayaknya kasihan teman-teman sekalian ya. Sebelum saya tutup ya, saya menyampaikan selamat ujian ya tengah semester. Kalau tidak salah tanggal 2 jadwalnya ya, hari Rabu ya. Kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, maka jawaban saya sederhana. Kalau teman-teman menguasai tugas pribadi tadi, Anda kumpulkan, yang itu Anda kerjakan sendiri dari awal sampai dengan akhir, dan saya punya bayangan teman-teman pasti mengerjakan sendiri ya. Comot sana sini itu referensinya pasti ya. Tetapi mau nggak mau laporan keuangannya berbeda, ya Anda akan kerjakan itu sendiri. Minimal menghitungnya sendiri, nyupliknya sendiri, lalu ngambil kesimpulan juga sendiri. Nah, kalau teman-teman memang mengerjakan sendiri seperti itu dari awal sampai akhir, maka itu sudah menjadi bahan yang cukup, ya, bahan yang cukup sebenarnya dari ujian tengah semester kita nanti. Ya, ujian tengah semester kita nanti. Tapi bahwa Pak di situ kan cuman katakanlah Pak, saya ini cuman ngambil kulit-kulitnya saja nih, luar-luarnya saja mendalam. Ya, saya mengatakan sudah cukup ya, tapi tentu saja kalau pengen lebih mendalam ya teori-teori, buku-buku yang jadi referensi ya tetap saja harus dibaca. Nah, tapi tidak akan lepas dari cerita apa yang Anda tulis di masing-masing tugas pribadi, dari mulai pertama sampai dengan yang pertemuan kita pada malam hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada komentar, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan diskusi kita pada malam hari ini.
Sampai ketemu setelah ujian, mungkin 2 pekan, 3 pekan yang akan datang. Dan semoga teman-teman dimudahkan dalam menyelesaikan UTS di hari Rabu yang akan datang. Jangan lupa belajar, jangan jaga kesehatan, dan terus berdoa. Semoga dimudahkan segala urusan ujian, baik ujian tertulis maupun tidak tertulis, ya. Maksudnya ujian kehidupan, begitu ya. Sehingga teman-teman mudah dalam menyelesaikan segala hal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nisha Sabian, Aura Kasih, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.